Padahal kita ini dosanya banyak, tapi rasa takutnya malah sedikit. Sifatnya orang-orang soleh ini tidak sedikit daripada mereka. Kalau bangun tidur, ngelihat ke kaca, ngelihat wajahnya masih sama, itu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Siapa? Wali. Wali bangun tidur ngaca. Ngelihat wajahnya, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, yang mana Allah tidak merubah wajah saya menjadi wajahnya seekor anjing atau kera karena buruknya perbuatanku. Siapa yang mengatakan itu? Kekasihnya Allah. Kita yang malah berumuran dosa tidak pernah seperti itu. Tidak pernah takut, rasa takut tidak ada. Mungkin kita jangan berpikir apa mungkin sih wajahnya orang jadi keledai atau jadi monyet. Kita tidak perlu mikirkan caranya. Kalau Allah mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi. Tapi yang perlu kita ambil ibrah dari sini apa? Lihat takutnya mereka orang soleh. Yang padahal mereka jaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Kita yang justru malah berlumuran dosa, tidak punya rasa takut seperti mereka. Yang pantas takut itu kita. Mereka orang-orang soleh rasa takutnya menjadikan mereka itu tidak pernah nganggep dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan tidak pernah nganggep dirinya lebih baik daripada seekor binatang. Uwais al-Qarani, tabi'i, yang didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dimintain istighfar, ampunan dari Allah Ta'ala, dan itu atas wasiatnya Nabi. Kadang makan di sampah. Kalau ada anjing yang ikut makan, apa kata dia? Saya makan di tempat saya ini, kau makan di sekelilingmu itu. Kita nggak saling mengganggu. Dan dia berkata kepada seekor anjing tadi apa? Kalau saya nanti selamat di Siratal Mustaqim, fa ana khairun minka. Berarti saya lebih baik daripada engkau. Tapi kalau saya tidak selamat, berarti engkau lebih baik daripada saya. Sama binatang saja nggak ngerendahkan. Sama binatang saja nganggap dirinya bukan lebih baik. Karena apa? Rasa takut. Takut sama ujub. Takut sama riya. Takut sama penyakit-penyakit yang justru akan menjatuhkan dirinya. Atau akan membinasakan dirinya. Tidak nganggap dirinya mulia. Nah, ini rasa takut. Jadi seorang hamba itu dia punya sifat mahabbah bagus, dan itu harus, dan di dalam mahabbah harus ada rasa takut. Takut kepada Allah. Karena takut ini yang akan menyelamatkan dirinya. Dulu diceritakan sama Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah pergi bersama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ke salah satu acara di Perancis. Acaranya 2 hari. Hari pertama buat orang-orang non-muslim. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berbicara di hadapan orang-orang non-muslim. Hari kedua khusus buat umat Islam yang ada di Perancis. Dan beliau menjelaskan tentang makna al-ubudiyah. Menjadi hamba Allah itu harus seperti apa sih? Siapa itu hamba Allah yang layak dijadikan hamba Allah? Atau makna daripada Abdullah? Jelaskan panjang lebar. Selesai beliau dijamu di salah satu ruangan. Kemudian ada salah satu panitia yang datangi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dikabari kalau ada satu perempuan wartawan, Sohafiyah. Ada wartawan kemarin hadir di acara seminar, dan hari ini yang khusus buat umat Islam dia juga hadir, minta izin untuk hadir. Dan ini sekarang wanita itu di pintu nangis, luar biasa nangis, kepingin ketemu sama Syekh Al-Buti. Didatangin sama Syekh Al-Buti, dipersilahkan masuk, dan perempuan ini nangis. Dia bilang, penjelasanmu yang kemarin dan hari ini bikin gempa di dalam hati saya. Tapi ada satu hal yang belum saya pahamin. Saya belum berasa puas dengan penjelasannya. Tentang takut. Anda menjelaskan tentang mahabbah. Kemudian Anda menjelaskan tentang takut. Cinta. Cinta itu kebahagiaan. Cinta itu dekat. Cinta itu, kok di dalam cinta ada rasa takut? Mana mungkin seseorang itu ada rasa takut di dalam cinta? Ini tidak keterima di akal saya. Tolong jelaskan kepada saya. Maka mendengar ucapan wanita tadi, Syekh Al-Buti justru malah menangis. Kemudian beliau katakan apa? Dan yang paling ditakuti oleh para pecinta, siapa bilang dalam cinta itu tidak ada takut? Justru bagi seorang pecinta itu memiliki rasa takut yang lebih daripada selain para pecinta. Dan yang paling ditakuti oleh seorang pencinta adalah kehilangan kekasihnya.
atau tidak dicintai oleh kekasihnya. Kita itu kalau cinta, yang kita takutin apa? Kehilangan orang yang kita cintai. Kita itu kecinta, kalau cinta yang kita takutin apa? Yang kita cintai tidak mencintai kita. Nah kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya yang paling kita takutin apa? Kita kehilangan Allah. Maksudnya kehilangan Allah apa? Ya engkau kufur, engkau keluar daripada agamanya. Karena engkau semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya apa? Kau kehilangan Tuhanmu dengan apa? Kau keluar dari agamanya, wa'iyadzubillah. Atau kau tidak mendapatkan cintanya. Karena banyaknya perbuatan maksiat yang tidak kau taubati, akhirnya kau tidak mendapatkan mahabbah. Jadi bagi para pecinta itu justru rasa takut yang ada pada dirinya lebih besar daripada orang biasa. Kita lihat bagaimana para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn Khattab sampai di mukanya ada bekas, di bawah matanya ini ada bekas. Saking banyaknya nangis. Saking banyaknya nangis sampai ada garis hitam. Saking banyaknya menangis karena apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali ibn Husain, Ali Zainal Abidin, mau pergi haji, naik tunggangannya nangis. Mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu nangis dan takut sama Allah ta'ala. Kenapa? Takut kalau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik nanti dapat jawaban dari Allah, la labbaika wala sa'daik. Ali Zainal Abidin ini orang dijuluki Zainal Abidin, saking banyaknya ibadahnya, saking indahnya ibadahnya. Tapi masih punya rasa takut yang luar biasa. Takut kalau nggak diterima sama Allah. Takut kalau nggak disambut sama Allah Ta'ala. Bukan sultan, ini sifat rasa takut. Merasa dirinya paling kurang, merasa dirinya masih berlumuran dosa. Nah ini orang-orang yang hebat. Kita baca kisah-kisahnya orang soleh dan bagaimana sifat rasa takut itu ada pada diri mereka. Supaya apa? Memotivasi diri kita dan nyadar kalau kita ini jauh dari mereka. Dan mereka yang lebih mulia dari kita masih punya sifat rasa takut yang harusnya rasa takut itu ada pada diri kita. Atha as-Salami atau Atha as-Salimi yang sering kita dengar. Sayyidina Atha as-Salimi ini gak makan kecuali daripada pekerjaan tangannya. Jahit pakaian, dijual, uangnya buat makan. Satu hari dia bikin pakaian yang ngerahkan semua tenaganya dan kemampuannya. Lama. Sudah jadi dianggap ini perfect, sempurna. Dia bawa ke tukang kain, tukang baju. Yang namanya tukang baju ya kerja di pasar, biasa belanja pakaian. Maka ilmunya tentang pakaian dan kain ini lebih banyak. Sama kalau kita pergi ke bengkel, kadang kita bawa sepeda motor kita bawa mobil kita, belum jelaskan penyakitnya. Namanya orang ahli, begitu nyetatar aja tahu. Oh ini businya kotor, oh ini akinya sudah lemah, oh ini radiatornya mati, oh ini karena sudah hebrah, sudah sering. Atau Selimi datang bawa pakaiannya mau dijual nih, pakaian mau saya jual. Dilihat sama pedagang pakaian tadi sebentar, dia bilang saya beli sekian, dikasih harga yang murahnya luar biasa. Biasanya dia jual pakaian biasa, hasil kerja biasanya dia masih harganya lebih tinggi. Yang itu justru malah di bawahnya. Kaget dia. Loh ini saya ngerahkan tenaga saya. Ini pakaian bukan sehari jadi loh. Ini berhari-hari. Saya kerapkan tenaga saya, kemampuan saya itu bikin ini. Ini yang paling istimewa. Maksud dihargai murah. Dibilang iya. Kenapa? Karena di bagian kerahnya ada kurangnya, bagian tangannya ada sininya, gelang tangannya seperti ini. Karena dia tahu ahli dalam kain, ditunjukin kekurangannya, aib-aibnya ditunjukin. Dengar ucapan pemilik toko tadi atau As-Salami, megang kepalanya gini sambil nangis. Nangis sejadi-jadinya. Yang punya toko sampai kaget. Ya sudah kau jangan nangis. Kau minta harga berapa saya bayar. Udah jangan nangis. Dia bilang saya nangis bukan karena kau hargai baju saya murah. Lah kenapa kau nangis? Saya nangis karena saya 70 tahun beribadah kepada Allah. Dan saya kerahkan semua kemampuan saya untuk sebaik mungkin dalam beribadah. Dan saya kira ibadah saya sudah perfect. Tapi hari ini kau kasih pelajaran saya yang berharga. Kau yang ahli dalam ilmu kain tadi, dengan sekejap kau bisa tahu di sini ada kurangnya, ada kurangnya, ada kurangnya. Saya takut 70 tahun ibadah saya yang saya anggap perfect, bagus, diterima sama Allah. Ternyata nanti di hari kiamat ketika diperiksa oleh Allah banyak kekurangannya dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang punya rasa takut. Ibadahnya sudah istimewa tapi takutnya luar biasa.
Kita ibadahnya yang serba kurang, tapi kita masih bisa tidur enak, bisa tertawa terbahak-bahak. Bukannya tidak boleh bahagia, bukannya tidak boleh tidur. Tapi lihat bagaimana takutnya mereka orang-orang soleh. Nabi Muhammad itu sampai mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma'alam. Kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, apa kata beliau? La dhahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Karena hidup ini bukan main-main. Hidup ini nanti akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita dilarang bahagia, bahagia silahkan bahagia. Tapi jangan sampai kau justru malah bahagia di hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kau lalai dalam kebahagiaanmu. Jangan sampai kau tidak memiliki sifat takut atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Utbatul Ghulam yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bawakan kisahnya. Yang ahli maksiat kemudian bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pernah lewat dia di satu tempat. Ketika lewat nangis luar biasa. Maka ditanya sama orang yang jalan sama dia, "Kenapa kok tiba-tiba ini lewat ke satu tempat ngelihat sesuatu kok nangis?" Dia bilang apa? "Di tempat ini dulu waktu saya masih kecil saya pernah bermaksiat kepada Allah taala. Tempat yang dulu dia pernah maksiat dia lewat ngelihat, ingat sama perbuatan maksiat yang lalu, padahal sudah taubat, nangis. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin ngelihat tempat bekas kita maksiat, yang ada malah kita ketawa ya. Wah, saya dulu di sini judi menang banyak. Saya dulu di sini mempermainkan orang. Tapi mereka para kekasih Allah justru tempat-tempat yang mengingatkan akan perbuatan buruk mereka nangis yang luar biasa. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut ini sifatnya para kekasih Allah. Sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah hidupnya para wali-wali Allah, para nabi-nabinya Allah, mereka semuanya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Maka yang kepingin setiap hari doa dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka kita harus niru mereka dalam hal memiliki sifat rasa takut, karena mereka nabiin, siddiqin, syuhada dan salihin adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas, "Undur al-halah allati tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha." Kita itu disuruh perhatikan kira-kira amal apa yang kita harapkan kelak kita mati ketika beramal dengan amalan tersebut. Jadi dalam nasihat beliau, kalau kau kepingin wafat dalam keadaan sedang mengamalkan sesuatu amal yang baik, maka jagalah amal tersebut. Misal, kau kepingin wafat dalam keadaan sholat, maka jagalah sholat. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat sunnah, supaya apa? Nanti kau diwafatkan dalam keadaan sholat. Begitu juga sebaliknya. Walhalah allati taqrahu an ya'tiyakal maut. Keadaan yang kau gak kepingin ketika dalam keadaan tersebut kematian datang, maka jauhi keadaan tersebut. Misalnya kau sedang bermaksiat, apapun maksiatnya, kau tidak kepingin saya sedang melakukan maksiat ini kematian datang kepada saya, kau tidak kepingin, maka jauhi keadaan tersebut. Nah, itu namanya orang yang betul, keinginannya sungguh-sungguh. Kita baca Quran, wah nikmatnya ya orang yang wafat dalam keadaan baca Quran. Saya kepingin banget wafat dalam keadaan baca Quran, tapi moco Qurannya sebulan sekali. Ya berarti tidak kepingin. Kalau kau memang pengen wafatmu dalam keadaan baca Quran, perbanyak.
Karena kau tidak tahu matimu datangnya jam berapa, hari apa. Supaya kau bisa wafat dalam keadaan baca Quran, perbanyak baca Quran. Kemudian kau mungkin mendapati, ya Allah, binasanya orang itu emannya wafat dalam keadaan masih menggunjing orang, atau wafat dalam keadaan sedang maksiat. Saya tidak kepingin wafat dalam keadaan saya masih berjudi, tapi tiap hari judi. Ya berarti tidak benar-benar keinginannya. Kalau kau ingin wafat dalam keadaan amalan tertentu, maka perbanyak amalan tersebut. Kalau kau memperbanyak, ya insya Allah datangnya, karena sudah kebiasaanmu beramal itu, bisa jadi ketika kematian itu datang kau sedang mengamalkan amal tersebut. Lihat orang yang sering hidupnya sholat di masjid terus wafatnya di masjid, hidupnya ngaji terus wafatnya ngaji, hidupnya bantu orang terus wafatnya dalam keadaan bantu orang. Jadi ini tips dari beliau. Kalau kau kepingin wafat dalam suatu amalan tertentu yang kau sukai dan kau harapkan ketika beramal itu kau diwafatkan sama Allah Ta'ala, maka perbanyaklah amal tersebut. Dan yang kau takut mati dalam keadaan seperti itu, jauhi perbuatan itu. Tidak kepingin mati dalam keadaan judi, jangan judi. Tidak kepingin mati dalam keadaan minum khamr, jangan minum khamr. Pengen wafat dalam keadaan hadir majelis, sering datang majelis. Pengen wafat dalam keadaan ngeladeni wong tua, birrul walidain, ya jadilah anak yang berbakti. Pengen wafat dalam keadaan sholat, ya perbanyaklah sholat, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tips dari beliau, semoga kita bisa diwafatkan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah menanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut yang menjadikan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, takut yang menjadikan kita semakin semangat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.